menghaturkan mohon maaf. eh, sudah diagendakan jauh-jauh hari, sudah diurutkan acaranya. Qadarullah tetap kuasa Allah seluruhnya yang berjalan di atas kehidupan manusia, serunut-seruntut apapun rencana yang sudah disusun. Ya, qadarullah pagi tadi kami seharusnya juga membersamai kajian tadabbur, tapi kami alihkan dulu ke abinya begitu nggih. Yang kemudian disusul dengan YMQ-nya Larasati dan nanti akan ada satu agenda berikutnya. Ya, qadarullah semalam putri kami demam cukup tinggi begitu, batuk-batuk dan seterusnya. Belum memungkinkan untuk menyapa secara langsung. Sudah diusahakan begitu ya, biar tadi pagi terkondisikan untuk bisa langsung ke sana gitu nggih. Qadarullah. Sepertinya memang begini dulu rencananya Allah gitu ya. Semoga lain kesempatan bisa hadir secara langsung bersamai ibu-ibu sekalian. Anggap saja saya di situ nggih. Jadi eh, seolah-olah gitu orangnya beneran ada di situ. Biar lebih interaktif gitu ya. Baik, eh, ibu-ibu sekalian, mohon ditanyakan pada sebelahnya ya, masa depannya seorang ummahat, masa depannya ibu-ibu atau masa depannya mbak-mbak muda yang sudah menikah, apa masa depannya kelak ketika di surganya Allah? Silahkan ditanyakan sebelahnya. Ya, saya lihat dari kamera di sini ya. Jadi kalau nggak nanya sebelahnya juga kelihatan dari kamera ya. Mari, silahkan. Apa jawabannya? Apa masa depan seorang ummahat, ibu-ibu, mbak-mbak di surga nanti? Iya. Apa jawabannya? Mbak Fitia ini mic-nya di saya belum terdengar ya. Dibuka aja nggak apa-apa. Jadi buka Ustazah. Ini memang ibu-ibunya belum ngomong. Oh, oke. Ibu-ibunya memang belum ngomong ya. Mari, Bu. Mari. Ya, apa masa depannya seorang ummahat di akhirat? Silahkan bertanya pada sebelahnya, nggih. Kita perlu memanfaatkan orang sebelah kita ini untuk menciptakan kenangan. Ya, karena di akhirat itu kita bisa memanggil kenangan ya, Bu ya. Ini kenangannya dulu saya sebelahan sama ibu-ibu jilbab hitam, ya, pas kajian YMK-nya ngantuk gitu ya, karena semalam habis hatamin 5 juz gitu. Itu kenangan itu bisa kita panggil nanti kembali di akhirat gitu ya. Oh ya, malah menggema ya. Gih, ampun. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu pembahasan menarik kalau IMQ-nya adalah IMQ akhwat dan umahat, ya kita perlu eh, mengerti bagaimana kehidupan kita tidak hanya berjalan pada kehidupan dunia, tapi kehidupan kita berjalan gitu ya pada 5 waktu petualangan yang kemudian eh, tempat di mana kita menghuni sekarang gitu ya bernama dunia ini hanyalah satu di antara 5 tempat yang akan kita huni nanti. Mbak Fitiah ini layarnya terlihat tidak ya Mbak Fitiah ya? Oke, Mbak. Lihat Ustazah. Oh ya, baik. Oke. Dunia ini hanyalah satu di antara 5 tempat petualangannya manusia. Gitu ya. Makanya tadi ada pertanyaan, kalau masa depannya umat itu di akhirat itu apa gitu ya. Agar kemudian kita bisa menyiapkan diri dari hari ini dan tidak ada hal yang kemudian bisa membimbing dengan pembimbingan terbaik itu melainkan Al-Quran. Gitu ya. Kalau judul yang diangkat pada YMQ kali ini adalah Menyatu Bersama Quran di Hari-Hari Terakhir Ramadan. Ngeri sekali ya, menyatu ini bukan hanya sekedar ya berinteraksi berarti kita ada di dalam Quran dan Quran ada di dalam diri kita. Nanti kita akan coba diskusi lebih jauh, gitu. Tapi saya ingin memulainya dari sini. Perjalanan kehidupan kita ini ternyata nggak cuma di dunia gitu ya. Ada 5 tempat yang akan eh, dilalui oleh manusia, di mana dua di antaranya adalah masa lalu, ya. Satunya adalah masa kini, ya. Satu adalah masa kini, dan kemudian dua berikutnya adalah masa depan. Ya, ada 5 ya. Dua masa lalu, satu masa kini, dan dua masa depan. Dua tempat yang menjadi masa lalunya manusia ini, wujudnya adalah apa wujud masa lalu manusia? Ya, ini bukan perjalanan kehidupan kecil ke remaja gitu ya, TSD ke SMP. Tapi masa lalu yang dimaksud sebagai alam yang pernah dihuni manusia adalah yang satu bernama alam ruh, satunya bernama alam rahim. Ya,
Ini kan masa lalu ya. Ibu-ibu sekalian masih ingat kenangan di alam rahim? Tidak ya, tidak ada yang ingat kenangan di alam rahim, tapi kita pernah berada di sana. Ya, hanya istrinya Nabi Adam bernama Hawa yang tidak pernah menghuni rahim. Seluruh manusia lainnya adalah penghuni alam rahim. Ya, hanya Hawa saja yang tidak pernah menghuni alam rahim. Kenapa? Ya, karena Hawa diciptakan bukan dari sosok perempuan lainnya, tapi diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang kemudian Allah tiupkan kun fayakun menjadi ruh manusia baru bernama Hawa gitu ya sebagai sosok pelengkap Adam alaihissalam. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Sisanya semuanya akan mengalami alam rahim. Gitu ya. Termasuk Maryam alaihissalam pun juga berada di alam rahim. Isa yang kemudian tanpa ayah, ya, tanpa ayah ya, tapi ada ibunya. Itu juga mengalami alam rahim. Tapi kita tidak pernah mengingat kejadian di alam rahim gitu ya. Kita makan apa, ya pernah ngicipi apa dari makanan-makanan ibu-ibu kita. Tidak pernah mengingat itu. Ya, cuman ada satu poin yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa kita pernah bersaksi, ya, dan semua setiap kita, termasuk sebelahnya panjenengan ya, ya, kita sama-sama ini sebenarnya pernah mengatakan di depan Allah, ketika Allah bertanya, Alastu birabbikum, ya, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu gitu ya. Dan setiap kita menjawab bala syahid. Nah, bala itu artinya kalau bahasa Indonesia artinya iya. Dan iya itu kalau dalam bahasa Arab tidak hanya bala ya, bisa jadi dengan kata na'am. Ya, na'am itu artinya iya gitu. Cuman bala ini agak lain. Ya, bala syahid. Nah, ya kami bersaksi. Jadi bala syahidna ini tuh ada hubungannya dengan alam yang nanti akan dihuni berikutnya. Syahidna itu mirip dengan kata syahadat. Asal katanya sama. Jadi satu alam ke alam lain itu sebenarnya garis merahnya itu sama. Apa itu? Dari masa lalu kita di alam rahim yang diawali dengan alam ruh, gitu ya. Terus nanti kemudian kita akan menghuni ya alam masa kini dan sekarang kita sedang di sini. Ya, alamnya itu bernama dunia. Dan kemudian ya, alam yang kemudian akan kita huni sebagai masa depan adalah peralihan dari dunia ini menuju alam bernama gitu ya, kubur atau alam barzah, yang kemudian satunya adalah alam akhirat. Nah, persyaratan untuk bisa lolos ya, selamat di alam kubur ya, salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa barokatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya, ada titik di mana peralihan dari rahim yang kemudian kita pernah mengatakan kami menyaksikan ya Allah Engkaulah Tuhan kami. Itu mengatakannya bukan eh, kalimatnya tidak menggunakan kalimat-kalimat yang lain melainkan menggunakan kalimat syahid. Nah, kami bersaksi. Yang namanya kami bersaksi itu berarti kita telah menyaksikan kehebatan Allah gitu ya, kasih sayang Allah dan seterusnya ketika di alam ruh dan di alam rahim. Tapi kita nggak ingat itu. Ya, kita nggak ingat itu. Baiknya Allah, ketika kita pindah dari alam rahim ke alam dunia, ini ada alur berpikirnya ya, umahat sekalian ya, mbak-mbak sekalian. Yang semoga alur berpikir ini membuat kita mengerti bahwa memang tidak ada yang bisa menggantikan posisinya Quran untuk mengembalikan kita dengan syahadah itu sendiri. Ya, memang tidak ada alasan kita tidak menyatu dengan Quran. Di mana alur berpikirnya? Ketika di alam rahim kita mengatakan syahidna, ya kami bersaksi, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Ya, tapi kita tidak mengingat persaksian itu. Ketika seseorang terlahir ke alam bernama dunia, Allah memberikan tiga perangkat yang disebut oleh Al-Quran. Ya, perangkat pertama namanya sam'ihim, pendengaran. Ya. Kemudian kedua perangkatnya bernama absorihim, gitu ya. Apa itu absorihim? Penglihatan. Ketiga, Al-Quran menyebut dengan kata afidah. Ya, afidah. Ya, ini adalah bentuk bentuk jamak dari kata fuad. Fuad itu bentuk tunggal. Ya, afidah itu adalah ruang berpikir yang menggabungkan akal di otak kita dan hati dan ruang berpikir yang ada di dalam hati kita. Itu namanya afidah. Kalau orang Jawa mengatakannya apa? Dipenggalih ya. Penggalih itu
dirasa dirasa-rasakan gitu ya pakai akal, terus dirasain lagi pakai hati. Nah, afidah ini malah lebih dekat bukan dengan kata hati, karena hati itu untuk menerjemahkan kata kulub, kolbun ya. Kolbun atau kulubun itu di Indonesia diterjemahkan hati. Tapi sayangnya afidah ini juga dalam bahasa Indonesia terjemahannya juga hati gitu ya, padahal beda. Ya, kalau kuluban itu hati yang terbolak-balik. Kalau afidah itu hati tempat bersamanya kemampuan berpikirnya manusia dan kemampuan untuk mengelola kehidupan ini gitu ya untuk diputuskan dengan respon-respon tertentu. Itu namanya afidah. Ya, gabungan antara akalnya, ruang berpikirnya akal dan ruang berpikirnya hati namanya afidah. Nah, pas kita lahir kita dapat tiga ini, pendengaran, penglihatan dan afidah. Bagaimana kalau orang lahir ya Allah tidak mengaruniakan penglihatan dan pendengaran gitu ya. Pasti Allah akan mengaruniakan afidah ya. Allah akan karuniakan afidah yang kemudian ruang dengar dan ruang lihatnya itu nanti akan menyatu. Ya, akan menyatu di mana Allah akan menggantikannya gitu ya. Dan tidak mungkin tidak dibekali potensi. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, menariknya tiga hal ini ya, sam'ihim wa abasarihim wa afidatihim, pendengaran, penglihatan dan ruang berpikir di kepala dan di hati kita, inilah yang besok kalau kita pulang kepada Allah, ini yang akan ditanya. Ya, ini yang akan ditanya. Pertanyaannya apa? Apa yang sudah dilakukan dengan apa yang didengar? Apa amal soleh yang muncul dari apa yang dilihat? Dan apa amal soleh yang muncul dari apa yang dipikirkan? Ya, maka di Al-Quran akan ada ayat-ayat yang cerita bagaimana Allah meminta pertanggungjawaban pendengarannya, penglihatannya, dan ruang berpikir yang ada di hati dan akal itu. Kenapa? Karena tiga perangkat ini adalah perangkat yang Allah sediakan untuk proses yang sangat mahal harganya, sangat mahal sekali. Yang kemudian proses itu menjadi wahyu pertama yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Apa proses yang sangat mahal sekali itu, gitu ya. Prosesnya, gitu ya. Istilahnya sederhana, gitu ya. Tapi dalam Islam itu harganya mahal banget, gitu ya. Kalau kita mengistilahkan, gitu ya, prosesnya bernama proses belajar, gitu ya, yang menghasilkan ilmu. Yang kemudian ilmu ini akan berubah menjadi hidayah. Yang kemudian ilmu ini akan berubah menjadi hidayah. Ya, hidayah ini bukan nama orang tetangga sebelah rumah, gitu ya, Ibu Hidayah. Ya, hidayah ini nama istilah yang Allah pakai gitu ya untuk membuat seseorang terhubung kembali dengan Allah ketika di alam rahim dia mengatakan bala syahidana, kami bersaksi ya Allah gitu ya. Dan itu kesaksian yang tidak bisa dibantah. Nah, terus caranya Allah ngingetin gimana? Karena rahim itu berbeda dengan alam dunia, maka Allah pakai alat-alat yang beda juga. Ya, alat-alat yang sebenarnya di rahim sudah terbentuk ya. Kita punya telinga, kita punya mata, kita punya organ-organ tubuh. Cuman fungsinya akan maksimal ketika di dunia ini memang dipakai untuk penghubung kembalinya kita ke Allah lagi. Ada pendengaran, penglihatan, dan afidah. Ini untuk apa? Untuk belajar, mendapatkan ilmu yang ilmu itu akan jadi hidayah. Dan hidayah inilah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, teman-teman yang berbahagia, hidayah inilah yang memandu jalan pulangnya kita. Ya, nanti kalau kita mau pulang nih, ya, mau masuk ke alam berikutnya nih, namanya kuburan. Saya yakin ibu-ibu yang datang di YMK Larasati pada pagi hari ini nggak ada yang pengen hidup selamanya di dunia. Hidupnya sama cucu-cucu dari teman-temannya gitu ya. Eh, Misalkan dikasih Allah usia 500 tahun gitu ya, itu udah nggak ada generasi satu angkatannya itu udah nggak ada. Kalau ikut YMK ikutnya sama cicitnya dari teman-temannya gitu ya. Udah pada meninggal semua yang lain. Ya, maka usianya umat Nabi itu ya rata-rata 63 naik turunnya segitu. Belakangan ada yang usianya 200 tahun ya, tapi sudah meninggal kalau tidak salah. Beliau termasuk warga kenegaraannya Turki Utsmani ya. Turki Utsmani sekarang udah nggak ada, udah digantikan Republik Turki. Gitu ya, terakhir sekitar 200 tahun. Tapi itu sangat jarang gitu ya, dan itu menjadi fenomena zaman. Karena umumnya orang ya usianya usia Nabi naik turun ya 60, 70, 80, 90, ada yang 100 tapi sedikit. Apalagi 200 itu sudah sangat sedikit sekali. Berarti perpindahan dari dunia ke kuburan itu adalah suatu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas gitu ya, dha'iqoh ya, dha'iqoh itu pasti akan merasakan. Ya, yang namanya merasakan tuh bukan akhir segalanya, ya. Dha'iqatul maut, merasakan apa? Momentum bernama kematian.
Yang bisa mati ternyata nggak cuma manusia, pokoknya yang bisa napas-napas itu semuanya akan mati gitu ya. Termasuk HP kita pun nafasnya pakai pulsa gitu. Pulsanya habis, mati juga HP-nya. Nggak bisa dioperasikan ya. Baterainya habis, HP-nya mati. Mati beneran kalau itu gitu ya. Nah, hewan juga begitu ya. Dia juga akan mati sampai pada kehidupan, mengakhiri kehidupan dunia. Maka peralihan dari dunia ke kuburan ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Pas detik-detik perpindahannya kita mengenal dengan istilah sakaratul maut, gitu ya. Yang kemudian eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya beliau, gitu ya. Siapapun yang kemudian dalam kehidupan ini, gitu ya, meninggal, gitu ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah, gitu ya. Bentar. Ya, yang mengucapkan kalimat gitu ya, la ilaha illallah, gitu ya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Gitu ya. Kita sangat mengenal hadis itu ya, man kana akhiru kalamihi, ya, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, gitu ya, dakhalal jannah, maka dia akan memasuki surganya Allah. La ilaha illallah itu sama kayak syahadat yang kita ucapkan di alam rahim, cuman redaksinya beda dalam bentuk pengakuan. Qalu balas syahid, nah ya kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Nah nanti ketika dari dunia ke alam kubur gitu ya, kalimatnya bukan balas syahid nah lagi, tapi sama esensinya. Apa itu sudah dalam pernyataan. Pernyataan bahwa sepanjang kami di dunia ya Allah, kami menyaksikan. Ya, kami menyaksikan bahwa yang berhak mendapatkan seluruh dedikasi dari semua hal yang saya lakukan, saya sholat, saya puasa, saya Ramadan, saya tarawih, saya hataman, ya, yang sudah berkeluarga, saya apa namanya, menjalani kehidupan keluarga bersama pasangan dan anak-anak, mendidik, gitu ya, nyuci, masak, bersih-bersih rumah. Saya tidak pernah mendedikasikan itu semua kecuali itu karenamu ya Allah, dan itu hanya untukmu. Nah, ini ujung kalimatnya untuk menyimpulkan seluruh aktivitas hidup kita. Itu bunyinya adalah la ilaha illallah. Kan sama aja dengan syahidana tadi ya. Itu kan syahadat ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan juga syahadat. Sama aja dengan yang di alam rahim. Maka sebenarnya hidup itu dari syahadat ke syahadat. Nah, kalau boleh dibilang singkatnya gitu. Kalau hidup di dunia ya dari sholat ke sholat sampai disolatkan. Kehidupan dunia adalah kehidupan dari sholat ke sholat sampai disolatkan. Tapi perjalanan 5 petualangan manusia ini adalah dari syahadat ke syahadat. Di alam rahim kita bersyahadat dengan mengatakan bala syahidana. Nanti ketika menghantar perginya ruh ke alam berikutnya, sampai nanti selamatnya kaki menginjak surga, tidak pernah ada yang bisa menghantarkan itu selain bagaimana seseorang meyakini gitu ya, syahadat dalam kehidupannya menyaksikan Allah lah yang paling agung. Nah, kehidupan dari syahadat ke syahadat ini, umat sekalian yang dirahmati oleh Allah, lah ini nggak bisa dicapai kalau seseorang nggak punya hidayah. Ya, salah satu yang kemudian bisa kita pahami tentang hidayah ini adalah tentang Pak D-nya Nabi. Ya, Pak D-nya Nabi. Nabi itu termasuk yang paling kecil ya, karena Abdullah itu termasuk kecil, anak yang kecil dari saudara-saudaranya, keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya sekitar 10-11 putra. Abdullah itu termasuk anak-anak bontot gitu ya. Paling bontot nanti ada Hamzah dan Ibnu Abbas. Ya, di bawahnya ada Hamzah sama Ibnu Abbas. Abdullah, Hamzah, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Cuman di atas Abdullah ini banyak kakak-kakaknya. Ya, Allah menguji manusia itu dengan manusia yang lain bisa jadi. Jadi seseorang itu diuji tidak hanya dengan kekurangan harta, seseorang diuji tidak hanya dengan penyakit yang ada dalam dirinya gitu ya. Tapi seseorang diuji dengan sesama manusia lain gitu ya. Jadi hadirnya kita tuh bisa jadi ujian bagi orang lain. Bisa jadi ujian, bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah gitu ya, bisa jadi obat. Macam-macam. Hadirnya seseorang itu posisinya akan berbeda-beda, tergantung Allah menggerakkan kita ini sebagai apa dalam kehidupan orang lain. Nah, Rasulullah terhadap Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Thalib ya, Pak D-nya Nabi. Abu Thalib itu ujian hidupnya Nabi. Ujian apa? Ujian akidah dan ujian emosi. Bagaimana tidak?
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperangi sama pak D-nya yang lain, yang namanya lugas banget disebut sama Allah di Susia pula ya. Tabat ya ada Abi Lahabi wa tab. Ya, Abu Lahab itu juga pak D-nya Nabi. Ya, beliau diuji sama pak D bernama Abu Thalib dan diuji oleh Allah dengan pak D bernama Abu Lahab. Pak D yang satu ya membukakan payung perlindungan untuk semua hal yang mengintimidasi Nabi, namanya Abu Thalib. Pak D-nya yang satu sukanya merangin Nabi, ya ngolok-ngolok Nabi, benci sama Nabi, memerangi dakwahnya Nabi, namanya Abu Jahal, Abu Lahab dan terusnya. Ya, itu namanya ujian hidupnya Nabi. Jadi kalau panjenengan sekarang ibu-ibu sekalian merasa diuji oleh Allah dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan teman sesama di Larasati, dengan kolega kerja, iya, Rasulullah juga diuji kok dengan hadirnya sesama manusia gitu. Artinya bahwa kita diuji dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu adalah keniscayaan hidup karena Rasul pun juga seperti itu. Ya, termasuk ujian dalam bab hidayah ini juga sama ya. Panjenengan bisa bayangin ya. Abu Thalib itu udah kalau orang Jawa bilang ngegrok ke payung gitu ya. Sudah membukakan payung perlindungan untuk Nabi, Pak D yang sangat beliau cintai sebagai pengganti sosok ayah. Di antara seluruh keturunan Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk diamanahi Nabi. Semasa Abdul Muthalib, mbahnya Nabi, eyangnya Nabi masih hidup, Abdul Muthalib yang melindungi Nabi. Beliau sangat sayang banget sama Rasulullah ini. Ya bahkan Abdul Muthalib itu di dekat Ka'bah itu nggih. Kalau sekarang udah nggak ada, tempatnya udah nggak ada ya. Tapi posisinya persisnya sekelilingnya Ka'bah situ. Ya, yang ada kan di sana ada Hijr Ismail ya. Makom Ibrahim itu permanen sampai hari ini ada. Tapi tempat duduknya Abdullah di sebelah mana? Nah, itu yang sekarang udah nggak ada bekasnya. Tapi yang jelas di sekeliling Ka'bah. Karena Abdul Muthalib itu menggali, beliau mimpi ya 3 kali berturut-turut yang nemuin Zam-Zam kembali itu kan Abdul Muthalib. Zam-Zam itu sempat kependem, ditemuin lagi itu sama eyangnya Nabi Abdul Muthalib itu. Ya, terus kemudian beliau menjadi sangat kuat sekali posisinya di Makkah gitu ya sebagai penemu Zam-Zam yang setelah sebelumnya kependem lama banget gitu ya. Yang pertama kali ada di zamannya Nabi Ismail. Yang nyatanya Ismail ke Abdul Muthalib itu keturunan ya. Ke Nabi juga keturunan. Abdul Muthalib itu punya tempat duduk ya yang sakral banget gitu nggih. Yang anak-anaknya ini nggak berani dudukin tempat itu ya. Yang lain-lain tuh nggak pernah duduk di tempat itu karena saking sakralnya tempat duduknya Abdul Muthalib. Tapi kalau Nabi yang duduk situ gitu ya sebagai bocah cilik yang naik-naik gitu ya, duduk-duduk sama Abdul Muthalib itu dibiarin gitu ya. Karena beliau sangat sayang banget dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memiliki beberapa pertanda bahwa seorang Muhammad ini di masa depannya nanti akan jadi orang besar. Ya. Nah, Abdul Muthalib itu di antara semua putranya yang tidak berani dudukin tempat duduknya beliau, beliau memilih Abu Thalib sebagai pengasuh Nabi setelah Abdul Muthalib meninggal. Jadi hubungan Rasulullah dengan Abu Thalib itu dekat sekali. Tapi saat dekat-dekatnya hubungan, mereka terpisah oleh hidayah ini. Ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan membela Nabi, tapi beliau tidak pernah mengucapkan syahadat, itu di hati Nabi itu pripun gitu ya. Rasanya tuh keiris-irisnya tuh luar biasa sekali. Maka Rasulullah menangis sekali ketika Abu Thalib meninggal, gitu ya. Selain karena kehilangan perlindungan utama dari sosok pamannya, beliau kehilangan Abu Thalib dalam keadaan bukan sebagai seorang Muslim, gitu. Berarti, gitu ya. Ya, kondisi syahadat rahimnya dapat, tapi kondisi syahadat penutup kehidupan dunia menuju kuburnya ini nggak dapat. Dan itulah yang kemudian membentang jarak antara Nabi dengan Abu Thalib itu karena tidak adanya syahadat yang diucapkan Abu Thalib di sepanjang kehidupan dunia dan tidak ada syahadat yang menghantar kepergiannya menuju masa depan bernama alam kubur. Kenapa nggak ada syahadatnya? Ya karena nggak ada hidayah. Ya, karena Allah tidak menghendaki hidayah terhadap Abu Thalib. Nyatanya hidayah itu cuman gitu ya. Inna huda Allah. Hidayah itu miliknya Allah. Nggak ada yang bisa ngasih. Nah, disinilah poin pentingnya ibu-ibu sekalian. Kalau betul kita ini adalah manusia-manusia yang sangat menginginkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kami ini engkaulah ya, engkaulah yang maha afu dan kami menginginkan ampunanmu. Yang dengan ampunanmu itu seseorang akan cerah masa depan dunia akhiratnya. Kalau betul
doa-doa kita di 10 hari terakhir ya. Kalaulah betul syahadat kita selama ini dalam tasyahud ya. Kalau pas tasyahud, namanya juga tasyahud ya. Tasyahud itu penyaksian. Ya, penyaksian terhadap keagungannya Allah gitu ya dan keutamaannya Rasulullah. Ya, makanya di tasyahud itu kan isinya memuji Allah dan memuji Rasulullah. Nah, kalau betul tasyahud kita yang akan menghasilkan syahadah di penghujung hidup, maka yang paling kita cari dalam hidup itu bukan kekayaan. Maka yang paling kita cari dalam hidup itu juga bukan posisi yang paling tinggi dalam strata sosial masyarakat. Itu butuh gitu ya. Ekonomi itu butuh diselamatkan. Kesehatan butuh diselamatkan. Semua mua dalam kehidupan kita yang menopang hidup itu butuh diselamatkan. Tapi kalaulah dibikin prioritas yang paling tinggi untuk dikejar sampai mati-matian, itu hidayah ini. Yang kemudian mengiris-ngiris hati Nabi ketika Pak D yang kemudian sangat dekat sekali dalam melindungi beliau, nyatanya meninggal tanpa hidayah. Ya, Masya Allah. Dari mana seseorang bisa mendapatkan hidayah? Nah, baiknya Allah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah itu saking baik sekali gitu ya. Hidayah itu tuh nggak cuman sekedar sesuatu yang di awang-awang sana, enggak. Panjenengan sedang memasuki bulan hidayah sebenarnya. Dan bulan hidayah ini akan segera selesai. Ya, Ramadan itu bulan hidayah. Berarti setelah Ramadan nggak bulan hidayah, ya bulan hidayah. Sepanjang kita mendekat pada Quran, maka setiap hari itu adalah bulan hidayah. Bedanya Ramadan itu derasnya hidayah itu ngalahin bulan-bulan yang lain. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ya ngobrol dengan baginda Nabi sebagai seorang istri gitu ya di rumahnya. Terus sesaat kemudian Rasulullah pamit sama Aisyah mau keluar bentar. Ya. Terus kemudian Aisyah ini iseng nyobain gamisnya Nabi. Panjenengan udah pernah ketemu Aisyah belum, Bu? Pernah gitu ya. Ada teman namanya Aisyah, tapi bukan yang itu. Ya, Aisyah yang istrinya Nabi. Ya. Panjangan pernah ketemu dengan Aisyah gitu ya? Pasti belum. Semua orang juga belum yang hidup di hari ini. Ya, secara perawakan Aisyah itu lebih kecil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih sangat muda sekali gitu ya, sangat belia, sangat cantik dan seterusnya. Dan Allah menempatkan Aisyah sebagai istri di penghujung usia Nabi itu punya hikmah gitu ya. Dan Allah menempatkan Khadijah sebagai istri pertama Nabi di awal perjalanan dakwah itu juga punya hikmah. Ya, di awal perjalanan dakwah Rasul sangat butuh sosok keibuan untuk menopang segala-galanya ya, menopang emosi, menopang kasih sayang sampai menopang finansial. Perjalanan dakwah membutuhkan hal-hal tersebut. Maka Allah menjodohkan beliau dengan Khadijah yang punya semua kriteria itu ya, yang kemudian setelah Khadijah meninggal gitu ya. Ya, beliau masih sangat sering disebut namanya di depan istri-istri Nabi yang lain sampai Aisyah pun cemburu gitu ya. Kenapa sih Khadijah lagi gitu ya. Sampai Rasulullah marah gitu ya. Tapi marahnya Nabi nggak kayak kita marah ya. Marahnya Nabi itu kelihatan dari eh, raut di jidatnya ya. Emang agak agak nggak suka gitu terus wajahnya memerah. Ya, karena kulit-kulitannya Rasulullah itu jernih ya. Jadi ketika beliau berubah ekspresi wajah itu sangat kelihatan. Ya. Kata Rasulullah gitu ya, Khadijah lah gitu ya, yang memberikanku ya seluruh hartanya di saat orang lain menahannya. Khadijah lah yang membela aku di saat orang lain mencaciku. Khadijah yang membenarkanku saat orang lain mendustakanku. Khadijah lah yang Allah pilih untuk memberikanku keturunan di saat Allah tidak memberikanku keturunan dari istri yang lainnya. Maka kemana-mana Rasulullah itu yang disebut Khadijah terus gitu ya. Nah, balik lagi ke kisah Aisyah nih. Artinya bicara tentang keluarga Nabi itu nggak hanya tentang romantisme beliau dengan Aisyah yang ala anak muda, tapi sebelum itu sudah didahului dengan perjuangan hebat bersama Khadijah yang tidak bisa beliau lupakan. Ya, sampai Aisyah cemburu. Nah, Aisyah ini ketika Rasul pamit keluar rumah, Aisyah iseng nyobain gamisnya Nabi. Yang kemudian gamisnya Nabi ini ketika dipakai sama Aisyah, tiba-tiba beliau melihat hujan yang sangat deras sekali. Yang kemudian derasnya hujan itu tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Ya, kalau panjenengan pernah lihat hujan dari rintik gerimis, rintik-rintik ya, sampai lebat banget, sampai membuat pandangan mata kita pendek ya, jarak pandangnya sangat pendek. Nah, Aisyah mengalami hujan yang amat sangat lebat yang tidak pernah beliau lihat. Tapi anehnya, ketika beliau keluar dari gamisnya Nabi, hujan itu hilang. Tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika beliau di dalam gamisnya Nabi, belum melihat hujan yang sangat deras. Ketika Nabi kondur, beliau pulang gitu ya, terus Aisyah nanya gitu ya. Ditanya Nabi, kamu habis ngapain gitu ya.
Terus beliau cerita, habis iseng pakai gamisnya Nabi, terus lihat hujan yang sangat lebat. Itu tuh aneh gitu ya. Padahal di luar tuh lagi panas, kok ada hujan yang sangat lebat. Begitulah derasnya rahmat dan hidayah Allah saat bulan Ramadan. Mengalahkan deras-deras dari bulan yang lain. Ya, yang dilihat Aisyah itu adalah derasnya rahmatnya Allah, lebih-lebih lagi kalau pada bulan Ramadan. Ya, sekarang ini lagi hujan deras sebenarnya. Nih. Sekarang ini, panjenengan duduk di dalam masjid mengikuti acara YMP ini. Ini aslinya lagi deres banget. Deresnya pakai banget. Akan berlangsung sampai tanggal 30 Ramadan. Hujan apa yang deres banget? Hujan rahmat dan hujan hidayahnya Allah. Deres banget. Kalau mata kita ini disingkapkan oleh Allah, kita bisa melihat derasnya hujan itu. Yang kemudian malaikat Jibril alaihissalam sampai mengatakan pada Nabi, waktu Nabi Tesih Sugeng begitu ya masih hidup, beliau didatangi Jibril pas mau naikin mimbar. Di Masjid Nabawi itu ada mimbarnya Nabi ya. Sekarang sudah tidak ada, diganti pakai mimbar buatan umum ya. Artinya buatan manusia biasa yang kemudian juga dipakai untuk manusia biasa, bukan bukan dipakai Nabi gitu ya. Nah, mimbarnya itu berunda-unda gitu. Tiap kali undakan, beliau akan mengatakan amin. Naik lagi, amin lagi. Naik lagi, amin lagi. Sampai para sahabat ketika Rasul sudah di atas mimbarnya terus ditanya gitu ya, ya Rasul kenapa engkau mengatakan amin? Terus Rasul mengatakan, Jibril mendatangiku dengan 3 doa dan aku mengaminkannya. Doa pertama gitu ya, Jibril mengatakan sungguh celaka, ya kira-kira ya ada 3 kan ini doanya. Sungguh celaka orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat. Maka celaka orang seperti ini. Kedua, ya eh orang yang kemudian mendapati orang tuanya telah sepuh gitu ya, tapi tidak mendapatkan pintu birrul walidain, orang kayak gini juga sama celakanya. Ketiga, orang yang mendapati bulan Ramadan tapi kok sampai nggak dimaafkan dosanya sama Allah, nggak dapat rahmatnya Allah, nggak dapat hidayahnya Allah, ini juga kebangetan. Celaka juga manusia yang kayak gini dan Nabi mengatakan amin. Jadi ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita lagi dalam posisi berada di hujan yang sangat lebat sekali. Tapi ada manusia-manusia yang kemudian memang memilih enggan kena hujan rahmatnya Allah ini. Memang enggan memilih kena hidayahnya Allah. Ada yang kayak gitu. Ya. Siapakah mereka? Mereka yang memang tidak senang dengan datangnya Ramadan atau Ramadan datang, tapi hatinya masih lalai dan tidak menyadari bahwa hujan telah datang. Jadi cuman sembunyi aja gitu ya di dalam atap-atap rumah yang kemudian tidak melakukan kebaikan-kebaikan sehingga dia tidak mendapatkan cipratan. Cipratannya enggak, apalagi basah kuyup gitu ya. Nah, ada juga orang yang pengen banget dapat rahmat dan hidayahnya Allah tapi nggak tahu caranya. 2 orang ini sama-sama nggak basah sama rahmat hidayahnya Allah. Satunya karena nggak pengen kena, satunya pengen kena tapi nggak tahu caranya. Nah, kalau sekarang panjenengan datang YMG gitu ya, maka jenengan harus curiga. Jangan-jangan jenengan adalah orang yang sedang Allah kehendaki untuk terkena semakin basah bahkan mungkin ya dari 1 Ramadan sudah basah kuyup. Makin ke belakang basahnya makin kuyup lagi ya. Bahkan kita berenang dalam rahmat hidayahnya Allah sepanjang Ramadan. Masya Allah. Orang-orang seperti itulah yang kemudian akan Allah bersihkan untuk la'allakum tattaqun. Imannya tuh berjalan gitu ya, bergerak. Jadi manusia itu punya yang namanya chronological age ya. Apa itu namanya? Chronological age. Ya. Kalau kita bahasakan gampangnya usia kronologis. Ya. Ya, tentu yang usianya muda dengan yang sudah punya cucu, bentuk fisiknya tuh beda. Itu namanya perjalanan usia kronologis. Kita waktu masih bayi dengan kita hari ini perjalanan fisik kita beda gitu ya, berubah. Makin tua gitu ya, makin menunjukkan tanda-tanda penuaan. Itu namanya usia kronologis. Nah, Ramadan itu dihadirkan oleh Allah bukan untuk membuat usia kronologis kita berjalan, karena tanpa Ramadan pun usia kita makin tua juga. Tapi Ramadan itu digunakan oleh Allah gitu ya untuk mencintai umatnya Nabi dalam rangka mempercepat perjalanan gitu ya usia amal soleh. Nih, keren sekali ini gitu ya. Makanya ada 10 hari terakhir itu ya kalau 1 kali kita beramal soleh itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Ya, 1.000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Panjenengan 1 kali beramal, ini amalnya tuh nilainya lebih baik ya lebih baik daripada 83 tahun bukan sama dengan jadi kalau Allah mau
satu kali amal kita tuh sama dengan 100 tahun ya bisa-bisa aja. Minimal sama kayak 83 tahun. Tapi kata Allah khairum min alfi syahr. Yang namanya khairun tuh berarti lebih dari 83 tahun ini kebaikannya. Ya, usianya tuh masih 30 masih 40 tapi di mata Allah dia sudah punya amal yang usianya tuh sudah dilakukan sepanjang 83 tahun. Jangan bayangin ya. Itu kalau bukan Allah mencintai umatnya Nabi Muhammad dengan menganugerahkan 10 hari terakhir yang di dalamnya Allah sembunyikan Lailatul Qadar, itu namanya apa lagi? Allah menginginkan kita punya upgrade-upgrade pada perpanjangan usia amal. Yang hakikatnya usia amal ini adalah datangnya hidayah dalam kehidupan manusia. Nah, hidayah ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah Allah mention di dalam Al-Quran, gitu ya. Bahkan sejak pertama kali Nabi Adam pindah ke bumi. Kok jauh banget? Iya, saking Allah itu pengen meyakinkan kita tentang pentingnya hidayah ini. Bahkan hidayah inilah yang membuat Nabi Adam tuh ditenangkan oleh Allah ketika mau dipindahkan ke bumi. Ya, kata Allah di ayat 38 gitu ya. Qulnah bitu minha jami'a. Gitu ya. Turunlah kalian semua ya Nabi Adam, Hawa dan iblis sekaligus ya jami'a dari surga ke bumi. Terus Allah mengatakan apa? Ini kalimatnya sangat menarik ya. Fa imma ya'tiyannakum. Kan Nabi Adam ini pindah dari surga ke bumi. Lah surga sama bumi itu tempat yang sangat berbeda. Surga semuanya nikmat, bumi isinya kopi sama gula. Ya, kalau nggak diuji dengan kenikmatan, diuji dengan ujian-ujian yang mungkin sifatnya musibah tidak mengenakan. Campuran di antara keduanya. Berarti bumi ini adalah tempat perjuangan. Terus harus gimana? Karena bumi ini akan ada banyak sekali hal-hal yang membuat mengancam syahadatnya kita. Ada ujian-ujian yang membuat syahadat kita bisa luntur, membuat iman kita sama Allah ngedrop gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian membuat kita tersesat dalam hidup. Nah, sejak pertama kali diturunkan pun Allah itu sudah menenangkan Nabi Adam dengan mengatakan ini yang kalimat ini berlaku sampai akhir zaman. Jadi nggak cuma buat Nabi Adam, tapi sampai nanti orang terakhir yang menghuni bumi itu dapat kalimat ini. Kenapa begitu? Allah itu sangat baik sama ciptaannya. Jadi ketika Allah memindahkan manusia ke bumi, Allah nggak ninggalin gitu aja. Tapi Allah kasih tali, yang tali itu kalau kita pegang, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganganlah dengan sangat kuat gitu ya. Bihablillah dengan talinya Allah jami'an. Kalian semua bersama-sama gitu ya. Yang kemudian dimaksud tali Allah itu adalah petunjuk ini. Ya, yang kemudian dalam redaksi ayat ini Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni. Dan apabila telah datang kepada kalian, ya ya'tiyannakum ini kalimat penjamin ya. Kalau panjenengan lihat, ya, saya dikirimi Bu Titin kelompok-kelompok yang datang di mana di kajian pagi ini nggih. Ada yang setoran apa ya Al-Fatihah atau apa gitu ya. Ada yang tahsin, ada yang tahfidz begitu ya. Nah, kita kalau belajar tahsin nun bertasydid ini namanya gunah aja. Ya, Tiana, nggak boleh dibaca ya, Tiana, harus ditasjid dulu gitu kan. Kalau tahsinnya memang gitu aja. Tapi kalau kita belajar dari segi balagohnya, kita akan tahu bahwa nun ini tuh nun yang mengisyaratkan penjaminan. Dari logika yang tadi kita bangun di awal, Allah telah mengambil syahadat kita di perut, terus kemudian kita pindah ke bumi, dimulai dari Nabi Adam dulu yang pindah ke bumi, nanti kita dihantar pulang lagi ke masa depan bernama alam kubur. Gimana caranya pas pindah ke kubur kita tetap bisa bersyahadat. Nah, saking sayangnya Allah, Allah fasilitasi ya biar tetap syahadatnya tuh hidup dari satu syahadat ke syahadat berikutnya. Terus Allah jaminkan fa imma ya'tiyanna. Maka apabila telah datang, tapi kedatangannya tuh dijamin gitu. Kayak saya nih kan kedatangannya nggak menjaminkan diri datang gitu ya. Cuman bisa mengatakan insya Allah nanti kami hadir di YMK. Nyatanya nggak bisa hadir gitu kan. Itu berarti penjaminannya tidak bisa 100%. Hanya bisa mengandalkan kalimat insya Allah. Tapi penjaminan itu ada di tangannya Allah gitu ya. Nah, tapi beda dengan kata ini. Kalau kata ini nggak pernah ada celah ragunya. Karena dijamin dengan huruf nun bertasydid. Ini namanya nun taukid. Nun yang digunakan untuk menghilangkan se sekecil apapun keraguan. Memang benar Allah itu sayang sama manusia. Memang benar gitu ya. Saat kita di dunia kita akan dibimbing sama Allah. Nah itu dihapus sama Allah semuanya. Memang benar kalau kita mempunyai masalah Allah akan ngebimbing. Nah itu semuanya dihapus sama Allah ragu-ragunya. Ya tinggal kita yakin apa enggak gitu ya. Tapi sama Allah sudah dihapus semua keraguan itu dengan hadirnya nun bertasydid ini. Yang kemudian dalam ilmu balaghah, nahwu shoroh ya dia dinamakan nun taukid. Fungsinya untuk memberikan penjaminan. Ya, maka apabila benar-benar telah datang kepada kalian dan pasti datang, nggak mungkin enggak gitu ya, nggak mungkin enggak, apapun yang terjadi dia pasti datang.
benar-benar akan datang kepada kalian dari mana? Minni dariku. Rasa-rasa kalimat minni ini tuh rasa-rasanya Allah mau bilang sama kita langsung dariku ya, nggak dari yang lain-lain. Manusia itu yang nyiptain saya, langit bumi yang nyiptain saya, bahkan surga dimulai dari alam barzahnya itu juga saya yang nyiptain. Jadi kalau siapapun yang telah bersyahadat di alam rahim terus pengen pulang lagi kepada Allah dalam keadaan selamat, ditutup dengan syahadat saat kehidupan dunia, ya yang bisa menjaminkan itu cuma saya gitu ya. Maka sesuatu ini harusnya datangnya dari saya, bukan dari yang lain. Fa imma ya'tiyannakum ini, maka panjenengan kalau sedang tadarus Quran, umahat gitu ya, menemukan ayat yang kata gantinya adalah aku dan akunya ini kembali kepada Allah, maka ayat itu seperti seolah-olah mau ngajak ngobrol objeknya secara langsung. Ya, tidak menggunakan kalimat kul, misalkan ya. Kul, katakan ya Muhammad, A'udzu birabbin nas. Berarti Rasul diminta Allah ngajarin langsung ke kita. Tapi lewat Rasulullah. Makanya kalimatnya kul, katakan wahai Muhammad, A'udzu birabbin nas. Gitu ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dan Rasul diminta untuk ngajarin kita kayak gitu. Tapi kalau kalimatnya kayak gini, gitu ya, mini dariku, berarti Allah tuh mau ngasih lihat, aku peduli loh dengan kehidupan dunia. Saya peduli dengan semua masalah yang dialami manusia. Saya peduli bahkan, ya, ingin mengembalikan manusia dari fitrah sebagai Muslim, kembali kepada fitrah itu lagi ketika kematian. Ya, saya sangat peduli dengan itu. Kalimat mini itu sampai ke sana maknanya. Saya sangat mencintai manusia untuk kembali kepadaku dalam keadaan selamat, maka akan benar-benar datang kepada mereka ini, kepada kalian, ya, dari sisiku apa itu hudan. Nah, kalimatnya sama kan dengan yang tadi kita bahas. Hudan ini maknanya petunjuk yang Allah kirimkan sesuai periodisasi Nabi. Kalau hidupnya Adam, ya Allah akan kasih gitu ya, nubuah kepada Adam dengan petunjuk-petunjuknya. Misal boleh nikah silang ya. Ya, Nabi Adam tuh kalau lahir punya putra lahirnya tuh kembar dan bukan kembar. Laki-laki perempuan tuh namanya apa? Kalau ini gitu, orang Jawa kan beda ya. Kembar tuh ya harusnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Kalau laki-laki perempuan tuh ada istilahnya gitu, saya lupa. Ya, laki-laki perempuan gitu ya. Laki-laki perempuan. Nah, beliau akan melahirkan putra yang kayak gitu sepasang 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 dan boleh nikah silang. Kalau sekarang lahir A sama B, besok lahir C sama D, A boleh nikah dengan kembarannya C. Nah, modelnya kayak gitu. Tapi itu nggak berlaku untuk hidayah untuk umatnya Nabi Muhammad, kan nggak boleh menikah saudara kandung. Gitu ya. Itu kan nggak boleh. Berarti setiap nabi punya syariatnya sendiri. Itulah petunjuk yang Allah kirimkan. Ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Ibrahim, Ibrahim dan Musa, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim dan Musa punya suhufnya sendiri, yang kemudian suhufnya Musa dibukukan namanya Taurat gitu ya. Punyanya Isa namanya Injil. Punyanya Daud namanya Zabur. Punyanya Muhammad namanya Quran. Jadi Quran ini tuh sudah diplankan oleh Allah akan datang sebagai bentuk cintanya Allah. Tidak bisa tidak. Quran itu tidak bisa dimaknai selain satu hal aja. Apa itu? Rasa cintanya Allah sama manusia untuk menyelamatkan. Ya, Injil juga seperti itu, tapi Injil yang masih asli ya, bukan Injil yang sudah diamandemen sampai mengangkat Isa sebagai Tuhan. Itu Injil yang sudah diamandemen manusia. Injil yang asli kalimatnya ini abdullah. Isa bilang ini abdullah. Saya ini hambanya Allah. Sejak kapan saya ngaku Tuhan itu nggak pernah terjadi gitu ya. Nah bisa sendiri yang membantah gitu ya. Tapi ya namanya juga di amandemen ya suka-suka ya. RUU TNI aja juga ada amandemennya gitu kan. Nah dan seterusnya. Nah ini kalau ini yang diamandemen bukan tentang kenegaraan ya. Tapi ini yang diamandemen bagaimana proses keagamaan itu sendiri gitu. Nah, hudan yang terjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Hudan yang kemudian turun tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Yang bahkan kalau satu huruf pun berubah, itu akan ketahuan. Itu namanya Quran. Jadi, ibu-ibu sekalian, pada hakikatnya kita ini memang nggak bisa jauh-jauh dari Quran. Ya, sampai Allah bilang di surat Toha, justru siapapun yang jauh-jauh, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Berani nih jauh-jauh ninggalin Quran, siap-siap aja. Aku jaminkan kehidupannya donka sempit. Ya, hidup tuh rasanya masalah terus. Hidup tuh rasanya kayak nggak ada tuh saat-saat di mana kita merasa manisnya iman, lapang hati itu nggak ada. Kenapa kayak gitu? Waman a'radu an dzikri. Siapapun yang berpaling dari peringatanku yang wujudnya adalah Quran, dah ya fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka kami jaminkan baginya ma'isyatan kehidupan donka yang sangat sempit. Gitu. Sehingga dari ayat ini kayak nggak bicara tentang Quran ayatnya.
Ini ayatnya kayak lagi bicara sama Nabi Adam, tapi sebenarnya ayat ini sedang bicara tentang bagaimana Allah itu mencintai setiap generasi manusia dengan petunjuk yang Allah pasti datang. Dan petunjuk yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wujudnya adalah Quran dan Sunnah. Nah, bicara tentang Quran, ibu-ibu sekalian, menyatu dengan Quran ini dengan dua sudut pandang ini. Ya, sudut pandangnya apa? Sudut pandang pertama, ini waktunya nggak akan cukup nih untuk bahas tuntas. Jadi saya hanya akan memantik, tapi pembahasan detailnya mungkin nanti bisa dibahas sendiri nih. Nah, ini hanya memantik ya. Untuk bisa kemudian memenuhi judul pada kajian pagi ini, menyatu bersama Quran. Yang namanya menyatu, kita berarti harus saling. Ya, menyatu. Ya, suami istri yang menyatu tuh ya semuanya saling ya. Saling mengenal, saling melengkapi, saling apa, saling apa. Kita ada di kehidupan suami dan suami ada di kehidupan kita. Saling menyatu. Nah, menyatu bersama Quran tuh dua maknanya juga. Ya. Makna yang pertama, apakah kita ada di dalam Al-Quran? Kita ada di dalam Al-Quran. Gimana tuh logikanya? Kalau Rasulullah ada di dalam Al-Quran itu jelas. Karena seluruh ayat di Al-Quran itu ditujukannya, diturunkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasti Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran gitu ya. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi gitu ya. Kulli azwajikum, katakan pada istri-istrimu dan istri orang-orang mukmin untuk menutup hijab, untuk menutupkan jilbabnya gitu ya sampai menutup dada mereka misalkan kayak gitu. Itu kan Allah ngajak ngobrol Nabi, berarti Nabi itu ada ceritanya di dalam Al-Quran. Dan kalau kita gitu ya, kita yang tidak pernah bertemu Nabi dan kita tidak hidup sezaman dengan beliau, memang bisa kita ada di dalam Al-Quran, bisa. Namanya menyatu dengan Al-Quran, kitanya sendiri pun juga harus ada di dalam Al-Quran. Secara apa dulu? Nah, inilah dia yang menjadi diskusi menarik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau Nabi itu memang seluruh literally hidupnya gitu ya, dimension gitu ya, dihidayahi oleh Allah dengan Quran. Jadi memang Quran itu diturunkannya untuk Nabi. Tapi bagi umatnya Nabi, mendapatkan ayat-ayat yang hidayahnya itu ketika kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang disebut kriteria personality atau kepribadiannya sesuai Al-Quran. Misalnya, ya, misalnya, ini cuma contoh nih. Ayatnya pasti akan sangat banyak, tapi ini cuma contoh. Contohnya seperti ini. Ketika Allah menyebut di surat Al-Mu'minun, ya, Allah mengatakan apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, sungguh beruntung, siapa yang beruntung? Al-Mu'minun, orang yang beriman. Aflah ini, ibu-ibu sekalian, rahmati oleh Allah, bahasa Indonesia artinya beruntung. Tapi beruntung ini secara terjemahan bahasa Indonesia tidak mewakili kata aslinya. Ya, Eh, apa kenapa gitu ya? Karena beruntung ini punya beberapa terminologi lain dalam bahasa Arab gitu ya, yang sebenarnya maknanya itu nggak cuma beruntung, tapi menggenggam kesuksesan dan keberuntungan. Sing jenenge menggenggam itu tuh ada dalam dirinya gitu ya. Kesuksesan itu sudah Allah jaminkan ada dalam dirinya. Ya, aflaha ini mirip dengan kata falah. Kalau panjenengan mendengarkan azan, muadzinnya mengatakan hayya 'alal falah gitu ya. Mari menuju kemenangan. Orang yang menggenggam kemenangan, ya, proses menggenggamnya itu namanya aflah. Orang yang namanya muflih. Nah, ini kata-katanya mirip semua. Memang karena akar kata yang sama. Jadi ketika Allah mengatakan kode aflaha, sungguh benar-benar telah menggenggam kesuksesan, kemenangan. Kan pertanyaannya tinggal dibalik. Apakah itu saya? Ya, apakah itu saya? Sayakah orang yang sedang diceritakan oleh ayat ini? Apakah saya memenuhi kriteria ayat ini? Nah, itu cara berpikir apakah kita ada di dalam Al-Quran. Begitu Allah cerita tentang kriteria-kriteria orang baik, orang solih, orang penggenggam keberuntungan, penggenggam kesuksesan, orang mukmin, orang muttaqin, orang muhsinin, orang mukhlisin, orang mukhlasin, yang sampai setan nggak bisa goda hatinya. Kitakah orang itu? Kalau kemudian kita mengusahakannya menjadi orang itu, maka dengan izin Allah gitu ya, atas rahmatnya Allah, dengan hidayahnya Quran ini, kita terhubung dengan Quran karena kita menyesuaikan diri dengan isinya Quran seolah-olah kita ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya siapa nih orang yang menggenggam keberuntungan? Tinggal lihat belakangnya. Al-mu'minun, mereka yang di dalam hatinya punya iman.
Ya, orang yang di dalam hatinya punya iman. Contohnya orang yang punya iman ini contohnya gimana? Sederhana aja. Tinggal tanya sama diri kita sendiri, kita kalau dengar ayat Quran hatinya bergetar apa enggak? Karena salah satu ciri orang yang punya iman, bergetarlah hatinya ketika didengarkan ayat Quran. Gitu ya. Di surat Al-Anfal bagian awal tuh kan ceritanya kayak gitu, gitu ya. Ketika dibacakan Quran, bergetarlah hati mereka. Idza tuliyat ayatuhu zadathum imana, imannya bertambah. Kalau dibacakan ayat Quran kok yang tambah kesombongan, lah itu bukan iman berarti, gitu ya. Putranya berapa juz, Bu? Hafalannya, wah putra saya sudah selesai 30 juz. Terus yang tumbuh di hati kita tuh perasaan bangga gitu ya. Ini loh saya loh bapak ibunya yang besarin mereka. Itu bukan iman yang bicara. Meskipun anaknya selesai 30 juz, iya. Tapi 30 juz yang akan menjadi hujah di depan Allah untuk menunjukkan kesombongan-kesombongan yang dimiliki manusia. Bukan hujah di depan Allah untuk mengunggulkan manusia sebagai orang-orang tawadhu yang penuh iman. Ya, putranya selesai Bu 30. Alhamdulillah, mohon doanya semoga istiqomah. Apalah artinya 30 juz. Kalau akhlaknya belum belum sesuai Quran, mohon doanya selalu. Itulah baru ada imannya gitu ya, karena merunduk di depan Allah. Iman itu maknanya merunduk di depan Allah ya. Mengakui Allah dalam perbuatan, perkataan, dan hatinya. Wujudnya apa? Merunduk kalau di depan Allah gitu. Tapi kalau justru itu menumbuhkan keangkuhan gitu ya, nah itu bukan iman. Ya, termasuk ini gawat juga di 10 hari terakhir gitu ya, kebut-kebutan. Ya, 10 hari terakhir itu pembuktian iman gitu. Tapi sayangnya banyak banget kecelakaan. Ya, kecelakaannya di mana? Di atas Quran-Quran kita. Saking pengennya hatam, tabrak semua gitu ya. Tahsin tajwidnya hilang kabeh. Harusnya panjang dibaca pendek, harusnya pendek dibaca panjang, harusnya wakaf tabrak lagi, harusnya eh, wakafnya apa wakaf lazim gitu ya, harusnya lanjut terus malah berhenti, tabrak semua. Yang penting dari Bismillah sampai minal jinati wana selesai gitu ya. Tidak begitu, kita melakukannya bukan karena iman berarti, padahal syarat untuk masuk ke dalam Quran kita harus sama dengan sepandangan dengan Quran. Aflaha itu menggenggam kesuksesan dengan cara apa? Menumbuhkan iman. Jadinya gimana ya kalau baca Quran pakai iman? Kenapa baca Quran Allah suka orang yang baca Quran? Sukanya dengan cara apa gitu ya? Karena iman itu juga menunjukkan kita melakukan amal dengan cara yang paling Allah suka. Melakukannya karena Allah itu syarat pertama untuk disebut melakukan karena iman. Syarat keduanya dengan cara yang paling Allah suka. Baca Quran itu cara yang Allah paling suka gimana? Ya, Allah sendiri yang bilang, warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, tartil itu maknanya apa gitu ya, sesuai dengan hukum tajwidnya, bitajwidi. At-tahsin maknanya at-tajwid. Bacanya itu harus sesuai tajwid. Ya, Allah sukanya yang kayak gitu. Kalau kita nabrak-nabrak, berarti bacanya sih karena Allah, tapi caranya bukan dengan yang Allah suka. Berarti imannya belum belum sesuai dengan yang diarahkan Al-Quran. Jadi, ya kita revisi. Nah, begitulah proses penyesuaian yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sampai panjenengan pasti tahu ya kisah-kisah bagaimana para sahabat itu banting tulang gitu ya. Sampai titik darah berhabiskan cuman pengen sesuai dengan yang dimaunya sama Allah oleh Al-Quran ini gitu ya. Ya, ada yang menyebut itu kisahnya Umar, ada yang menyebut itu kisah putranya Umar, Abdullah bin Umar, yang menghafalkan Al-Baqarah nggak rampung-rampung gitu ya. Udah 10, ada yang nyebut 2 tahun, ada yang nyebut beberapa tahun gitu ya. Sekian tahun berlalu menghafalkan Al-Baqarah tuh nggak kelar-kelar. Kenapa? Tiap 10 ayat berhenti ngapalinnya. Kenapa? Tiap 10 ayat nanya, saya ini udah sama belum sama kayak ayat ini? Kenapa pertanyaannya kayak gitu? Ya pengen masuk di dalam Al-Quran. Apakah saya adalah orang yang disebut sebagai orang sukses, orang bertakwa, orang beriman? Ya, caranya gimana? Ya saya harus melihat saya ini udah kayak Quran belum? Itu makna dari apakah saya ada di dalam Al-Quran. Barulah itu namanya menyatu. Ya, barulah itu dinamakan sebagai menyatu. Gitu ya. Waktunya tinggal 5 menit. Oh iya, ya, ini masih mukadimah ya, belum masuk ke yang lain-lain. Gitu, oke. Ini cuma contoh aja. Nanti sisanya monggo silahkan dipelajari. Apakah kita yang fi sholatihim khosyi'un ya, sholatnya nggak mikirin jemuran, bandengnya gosong, dia jemurannya kena hujan, gitu ya, sendal barunya dicolong maling, gitu ya. Itu kan pengacau-pengacau kehusyukan gitu ya. Jadi gimana? Ya berarti harus ada ilmunya biar salatnya khusyuk gimana gitu ya. Atau ayat ketiga, waladzinahum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Kalau anak muda kelamaan scroll IG gitu ya, nongki-nongki buber sampai telat sholat maghrib. Nah kayak gitu kayak gitu.
itu kan gak ada manfaatnya gitu ya. Kalaulah kita memang betul-betul ingin menyatu dengan Quran, maka kita perlu menyatukan cara pandang kita dengan arahannya Quran. Orang-orang sukses di dalam Quran itu orang yang kayak apa, yang secara ringkas kemudian kalau boleh disebut seperti ini gitu ya. Ya kita tahu siapa orang yang Allah beri nikmat gitu ya. Para nabi, para syuhada, apakah kita termasuk yang meneladani mereka? Kemudian apakah kita termasuk orang-orang yang karakternya mukmin, karakternya mutakin dan seterusnya? Terus yang paling cukup penting kemudian kita sadari adalah kalau ngelewatin ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, lah itu kan Allah sedang memanggil identitasnya kita gitu ya. Terus kita nggak kerasa gitu. Nah ini juga akan jadi problematika. Benarkah kita menyatu bersama Quran? Wong dipanggil aja nggak nengok, kok dibilang menyatu? Nggak bisa. Jadi memang butuh latihan. Kalau panjenengan ngelewatin ayat ada kalimat ulaika humul muflihun, berhenti dulu. Ini cerita tentang orang-orang hebat gitu ya. Apakah saya termasuk di dalamnya? Ternyata belum. Ayo kita usahakan. Terus ayatnya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab beliau Al-Itqan gitu ya, yang kemudian beliau punya satu bab judulnya khitab, lawan bicara. Allah itu akan menggunakan kalimat berbeda ketika lawan bicaranya beda. Ngomong sama orang kafir, Allah